Oke, kita mulai dengan bahasan hari ini, aspek sosial, budaya, ekonomi masyarakat pesisir. Gambaran komunitasnya itu kita contohkan, gambarannya itu masyarakat pesisir yang khusus, yang banyak punya akses dengan laut ya, masyarakat Bajo. Dan ini yang akan menjadi pembelajaran untuk aspek sosial sekarang karena masyarakat Bajo itu adalah masyarakat yang betul-betul punya akses kuat dengan laut ya. Kita juga memang tinggal di daerah pesisir. Beberapa daerah-daerah pesisir kita memang dekat sekali dengan laut. Namun itu nanti akan mengikut polanya karena beberapa daerah-daerah pinggir laut itu aspek sosial budayanya itu walaupun beda tapi tidak terlalu jauh beda. Artinya bahwa efek dari lautan, topografi lautan, kondisi lautan, kemudian sumber daya lautan atau apa saja yang berkaitan dengan lautan itu sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau Anda nanti bertugas sebagai nurse di daerah-daerah pesisir, maka sebenarnya yang paling penting Anda belajar adalah, atau yang paling penting Anda ketahui adalah bagaimana sebenarnya gambaran dari masyarakat di pesisir itu sendiri. Gambaran di pesisir di masyarakat itu kan akan sangat berbeda dengan gambaran masyarakat perkotaan. Ya, gambaran yang ada di masyarakat pesisir sosial budayanya itu mempunyai karakter tersendiri, karakter yang berbeda dengan masyarakat perkotaan pada umumnya, karakter yang memang betul punya ciri khas tersendiri, karakter yang kalau kita lihat secara secara visual, mereka memang punya akses yang cukup besar terhadap lautan. Yang lalu kita sudah belajar bagaimana sumber daya pesisir, yang lalu kita sudah belajar bagaimana bahan pangan hayat yang ada di daerah pesisir, kita sudah lihat juga bagaimana kehidupan dari organisme-organisme yang ada pada daerah pesisir ya. Sehingga sebenarnya kalau kita lebih lihat lagi ke depannya, setelah kita lihat sumber dayanya, kita lihat bahan pangan hayat di lautnya, kita lihat semua sumber daya, resiko-resiko perubahan iklim, semua kita lihat aspek-aspek ekologi yang ada, kita lihat semua aspek-aspek yang berkaitan dengan sumber daya pesisir itu sendiri, ataupun aspek yang berkaitan dengan keberadaan bahan pangan hayat yang ada di lautan. Maka pertemuan ketujuh ini kita sebaiknya memang itu membahas yang berkaitan dengan aspek budaya masyarakatnya. Artinya bahwa bagaimana sih sebenarnya potret dari masyarakat pesisir itu sendiri kita kaitkan nanti dengan bahan pangan hayat yang ada di lautan. Memang bahan pangan hayat yang lautan itu merupakan satu faktor utama yang kemudian itu menjadi ciri khas dari mata kuliah ini. Tetapi kemudian mengetahui bagaimana pemanfaatan bahan pangan hayat di laut itu, bagaimana pemanfaatan bahan pangan hayat di laut itu oleh masyarakat pesisir ataupun spesifik dari masyarakat Bajo, itu juga merupakan satu hal yang penting untuk kita pelajari ya. Anda coba melihat bagaimana pandangan dari kondisi-kondisi yang ada saat ini ya. Kalau kita lihat kehidupan masyarakat pesisir yang punya akses banyak dengan lautan, Anda bisa melihat ya wataknya itu berbeda dengan masyarakat perkotaan pada umumnya. Karena masyarakat pesisir yang keras dengan yang ditempa dengan berbagai macam persoalan, bukan persoalan, tapi kondisi-kondisi geografi lautan, itu akan dipengaruhi. Minimal akan banyak pengaruhnya terhadap kondisi dari masyarakat pesisir itu sendiri. Ya, dan memang ini sifatnya intens terus. Jadi kondisi lingkungan, arus, gelombang, pasang surut, kemudian sumber daya yang ada di lautan, bahan pangan hayat yang ada di lautan, itu semua besar sekali kaitannya dengan penduduk yang ada di pesisir atau masyarakat-masyarakat yang hidup di daerah pesisir atau masyarakat-masyarakat yang punya akses besar terhadap pesisir itu sendiri. Katakanlah misalnya nelayan. Nelayan kan memang dia bersifat harian, ya kan? Jadi wataknya itu kan berbeda dengan umumnya masyarakat-masyarakat yang tidak punya banyak ketergantungan dengan lautan misalnya. Atau misalnya kita bisa melihat bahwa kehidupan pola masyarakat itu salah satunya misalnya tadi seperti misalnya saya sudah jelaskan, harian mereka sudah harus pergi menangkap ikan misalnya, karena ya mereka kita tidak bicara pada industri besar ya, kita tidak bicara pada nelayan dengan di atas 10 GT, kita bicara pada nelayan atau masyarakat pesisir yang memang betul-betul tradisional, yang memanfaatkan lautan sebagai sumber penghasilan utamanya, yang kemudian mereka memang kesehariannya itu bergelut dengan alam, kesehariannya bergelut dengan laut.
kesehariannya bergelut dengan kehidupan sumber daya pangan hayati yang ada di lautan, terutama yang ada di badan air, ikan-ikan dan sumber daya yang lainnya. Sehingga memang pendapatan mereka sangat tergantung dengan itu. Apalagi misalnya di samping harian itu ada yang disebut dengan kondisi musiman, ya kondisi musiman. Artinya ketika musim puncak penangkapan ikan mereka bisa menangkap banyak ikan, kemudian ketika musim paceklik mereka kemudian susah untuk mendapatkan sumber bahan pangan hayati berupa ikan-ikan. Karena musim itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pola-pola yang ada atau sumber daya atau bahan pangan hayati yang ada di lautan. Katakan misalnya ketika musim musim misalnya atau musim timur misalnya ada satu daerah dengan gelombang yang tidak terlalu keras pada musim timur. Tapi kemudian pada musim barat gelombang tinggi sekali, besar sekali. Nah, ini berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat pesisir itu mampu untuk mengolah sumber daya pangan hayati yang ada di permukaan misalnya, yang ada di lautan misalnya. Ya. Kemudian mereka rata-rata walaupun tidak semua, ya kalau misalnya kita rata-rata kan berarti sebagian apa ya setengah dari masyarakat itu pendidikannya rendah. Ya, kenapa? Karena ya diambil dari statistik yang ada bahwa mereka itu kebanyakan karena aksesnya terus di lautan, kemudian anak-anaknya mereka membantu keluarganya untuk bisa menangkap ikan atau bisa mengambil sumber daya yang ada di lautan, sehingga ya itu tadi tingkat pendidikannya relatif sedikit lebih rendah. Jarang kita dapatkan, walaupun memang ada satu atau dua yang langsung maupun perguruan tinggi S1, S2, S3. Tapi rata-rata pendidikan yang ada, kalau kita lihat nelayan, mewawancarai nelayan, kita mewawancarai masyarakat yang di daerah pesisir, itu mereka pendidikannya SD, SMP, SMA. Ada satu data yang saya lihat misalnya di Buton Utara misalnya, saya diperlihatkan pada data pembudidaya rumput laut. Ya, pembudidaya rumput laut itu dari 30 orang itu hanya ada 4 SMP, 2 SMA. Yang lainnya SD, malah ada yang tidak sekolah. Nah, ini gambaran ya, walaupun yang itu tidak ada, tidak mutlak terjadi di semua lokasi yang ada di Indonesia, tapi itu adalah gambaran dari Sulawesi Tenggara yang spesifik, yang kemudian itu mungkin juga terjadi pada beberapa daerah-daerah yang lain, ya itu. Kemudian mereka itu biasanya ekonominya bersifat ya ada sebagian yang sistem tukar menukar, ya sistem tukar menukar. Misalnya saja mereka panen besar, kemudian ada yang ambil, kemudian bisa ditukar dengan apa yang kemudian mereka bisa butuhkan, ya. Kemudian produk perikanannya itu lebih mudah rusak karena ikan adalah salah satu bahan pangan hayati laut yang tidak terlalu bertahan lama. Pasca rigor mortis misalnya, ketika ikan sudah ditangkap kemudian diambil ke daratan, ketika dia mati itu ada masa kemudian dia bisa bertahan tingkat kesegarannya, ya, sampai pada satu saat ikannya bisa layu misalnya, kemudian tidak bagus lagi untuk bisa dikonsumsi. Nah, itu. Dan kemudian juga di samping apa namanya produk perikanan yang mudah rusak juga memang yaitu tadi musiman kadang-kadang banyak ikan didapat tapi kemudian gampang rusak, ya sudah tidak ada gunanya juga. Artinya bahwa banyak yang walaupun memang sebagian besar dari masyarakat sudah mulai mencoba untuk melakukan proses pengawetan ikan misalnya. Nah, itu. Nah, yang jelas bahwa sebagian besar produk-produk perikanan kalau kita bicara dengan ikan itu mudah rusak. Atau yang berikutnya adalah pola hidup yang konsumtif. Ya, sebagian besar masyarakat itu pola hidup konsumtif. Artinya kalau sudah dapat uang hari ini, mereka kebanyakan membelanjakan lagi. Ya, membelanjakan lagi. Pokoknya asal uang dapat uang ya sudah. Itu yang di apa namanya yang ada dalam benaknya itu bagaimana membeli barang kemudian itu bisa menghabiskan dana yang ada. Walau memang mereka tidak berpikir bahwa akan menghasilkan dana, tapi kemudian banyaknya kebutuhan harian yang ketika mereka mendapat ikan kemudian hasil jualnya, kemudian itu bisa menutupi kehidupan sehariannya karena mereka ingin membeli beberapa barang-barang misalnya. Saya melihat bahwa ada ketika saya putar atau beberapa jalan di daerah masyarakat pesisir, memang sifat konsumtif ini lebih dipengaruhi pada bagaimana ketergantungan mereka terhadap sumber daya itu yang kemudian mereka ketika menangkap ikan memang kadang musiman yang kalau misalnya mereka dapat banyak itu mereka langsung belanjakan untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan
bukan hanya untuk kebutuhan makanan mereka, tapi di samping sandang juga ada kebutuhan kebutuhan lain di luar sandang dan pangan yang kemudian itu menunjang baik itu hiburan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu yang bisa kita lihat ya. Kemudian masyarakat pesisir biasanya dibagi dalam tiga. Kalau Anda lihat budaya masyarakat pesisir itu umumnya ada tiga yang menonjol yang kita bisa lihat. Ya, yang pertama itu masyarakat perairan. Ya, masyarakat ini hidup dari dekat-dekat perairan. Perairan artinya dia memang hidupnya itu di tempat-tempat yang tersendiri misalnya, dan biasanya mereka mengelompok dan biasanya mengelompok dan kemudian dia menyediakan kebutuhannya sendiri. Sedikit lebih terisolasi misalnya, ya. Dan memang ya walaupun memang tidak, tetapi kemudian kehidupan masyarakat ini sederajat, mereka rata-rata menganggap bahwa ya sifatnya kayak egaliter begitu deh. Ya, jadi semua sama dan sederajat, dia punya mereka biasa hidup berkelompok gitu, masyarakat yang menjadi masyarakat perairan. Kemudian ada yang disebut dengan masyarakat nelayan yang memang sebagian besar hidupnya memang mencari ikan di lautan, tapi mereka hidup daratan. Ya, mereka hidup daratan. Mereka bermukim secara tetap di daratan, kemudian seintens mungkin mereka pergi untuk menangkap ikan sebagai sumber utama dari pangan hayati laut ataupun untuk dijual. Kemudian ada yang disebut dengan masyarakat pesisir tradisional. Biasanya ini mereka hidup di pinggir-pinggir perairan, ya, berdiam di dekat-dekat perairan, dan ya memang sekali-sekali mereka menggantungkan hidupnya pada laut. Walaupun memang laut bukan kehidupan utama mereka, tapi kemudian mereka bisa kehidupan mereka tergantung dengan kondisi di lautan itu sendiri. Tetapi tidak sepenuhnya, karena kehidupan mereka lebih banyak pada, ya itu tadi, mereka lebih banyak di darat mungkin, karena mereka lebih bertani, kemudian berkebun, ya, kemudian malah ada yang berburu misalnya, ya. Sehingga memang polanya sedikit berbeda, ya. Pesisir tradisional itu lebih ke daratan dia. Ya, tapi kalau yang perairan ini, yang saya maksud di atas perairan itu, ya memang dia orang pinggir laut, orang laut memang. Beberapa masyarakat yang memang tinggal di sana seperti masyarakat Bajo ini yang saya maksud, ya, itu. Kemudian Anda bisa melihat ya, dari kelompok masyarakat yang ada, ya, dari kelompok masyarakat yang ada, kalau misalnya tadi kita sudah lihat masyarakat pesisir itu ada yang hidup masyarakat pesisir nelayan, kemudian ada perairan, kemudian ada lagi yang di dekat perairan tadi yang saya bilang bahwa ada beberapa masyarakat yang hidupnya bertani atau berkebun di dekat perairan mereka tinggal, ya. Itu merupakan gambaran dari kelompok pembagian dari masyarakat yang hidup berdasarkan tempat hidup yang ada di pinggir lautan misalnya. Yang berikutnya itu kalau kita ambil yang khusus kata nelayannya, itu kelompok nelayan yang ada itu ada 4. Itu nelayan subsisten, ya. Ini sifatnya saja deh, enggak usah dihafal, hanya pengenalan saja bahwa masyarakat itu dibagi. Masyarakat berdasarkan sifat itu dibagi. Karena mereka memang mempunyai pola-pola tersendiri yang merupakan penciri kehidupan dia. Ada yang seperti yang dibilang tadi, misalnya kalau nelayan, dia ada nelayan subsisten misalnya, nelayan yang menangkap ikan hanya untuk kebutuhan sendiri. Jadi nangkap ikan, makan, sudah dibagi-bagi dengan keluarga, kalau banyak dapat ya sudah itu. Itu yang disebut dengan subsisten. Artinya bahwa mereka memang, ya walaupun memang ada yang dijual sedikit, tetapi kemudian lebih banyak untuk konsumtif sendiri. Mereka lebih banyak untuk memanfaatkannya sendiri, ya. Atau misalnya ada nelayan asli, ya, yang sama dengan nelayan subsisten, tetapi mereka melakukan kegiatan secara ekonomi, ya. Jadi mereka menjual ikan komersial, mereka mendapat ikan dijual. Kemudian ya semua proses ekonomi itu berjalan. Mereka kadang pergi ke tempat-tempat penampungan untuk menjual, atau misalnya pergi ke pasar-pasar untuk menjual ikannya. Nah, ini yang kemudian merupakan tipe dari kelompok nelayan itu sendiri. Ini penggolongan saja deh. Ini penggolongan saja. Jadi tidak nelayan, kalau Anda dengar kata nelayan, kemudian Anda tinggal di daerah-daerah pesisir nanti bertugas, Anda bisa melihat bahwa nelayan itu dibagi juga beberapa. Ya, ada nelayan yang subsisten tadi yang memang
dia menangkap ikan untuk kebutuhan sendiri. Ada yang nelayan yang betul-betul memang menangkap ikan tapi juga ingin mencari keuntungan, menambah kapal kan misalnya atau apa, itu disebut dengan nelayan asli. Atau misalnya nelayan yang rekreatif misalnya, nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya untuk sport nih mereka. Jadi dia nangkap ikan tapi untuk kegiatan apa ya, hiburan saja misalnya ya itu. Kemudian yang berikutnya adalah nelayan komersial. Komersial ini memang ada kelompok-kelompok nelayan yang walaupun yang skala kecil ada juga dan skala besar juga ada karena memang bisnis. Mereka adalah nelayan-nelayan pebisnis yang memanfaatkan lautan untuk menjadi menangkap ikan atau misalnya untuk memanfaatkan sumber daya bahan pangan hayati laut kemudian untuk di apa namanya bisa untuk dijual atau misalnya untuk manfaatkan lebih apa ya tersendiri juga oleh mereka. Tapi yang jelas bahwa kalaupun dijual itu mereka juga harus memperhitungkan bahwa ada nilai yang mereka jual itu tidak semuanya karena mereka juga pasti membutuhkan itu. Tapi kemudian ada pernah ketika saya lihat ada kegiatan bakti sosial kakak tingkat Anda, bukan mahasiswa kedokteran, mereka bakti sosial pada satu daerah yang orangnya itu habis nangkap ikan malah justru jual ikannya kemudian beli Indomie. Nah, itu luar biasa juga itu ya itu. Tapi mau diapa karena itu yang mereka bisa dapatkan. Jadi dia bagian murah mau di atas sana. Jadi dia melapor itu Pak, di sini ada satu itu ada beberapa masyarakat yang dia dapat ikan harganya dia jual 100.000 sampai 120. Habis dia jual itu ya dia pergi beli Indomie. Saya bilang luar biasa juga ya. Nangkap ikan besar gizinya tinggi tapi kemudian itu padahal penyuluhannya juga tentang gizi itu hari, tentang bahan pangan hayati laut. Ya itu nih, ya namanya juga ketergantungan ekonomi deh. Walaupun memang dapat ikan babara yang besar, yang kalau dijual di pasar harganya sampai 150.000, ya apa boleh buat, mereka jual. Karena kalau mereka makan ikannya, ya mungkin satu hari habis, iya kan? Satu hari habis paling besoknya juga sudah. Tapi kalau Indomie satu dos mereka beli kan minimal 1 minggu mereka bisa makan misalnya. Walaupun memang ya itu tadi, ya udah menangkap ikan tapi makan Indomie. Ya itu ya. Oke, masyarakat pesisir dikelompokkan menjadi ini tadi ya. Jadi ada yang memang kalau penggolongannya tadi, tapi kalau misalnya pengelompokannya yang ada yang 3 ya, ada yang nangkap ikan, ada yang budidaya, ada yang pengolah hasil laut atau pedagang hasil laut. Ini adalah umumnya dari masyarakat-masyarakat yang ada di pesisir. Jadi Anda akan bisa melihat kalau Anda bertugas nanti sebagai nurse di daerah-daerah pesisir, khusus untuk nelayan misalnya atau untuk pekerja yang menggantungkan diri sebagai penangkap ikan misalnya, ya ada. Kemudian ada juga beberapa daerah yang dia petambak ataupun bukan petambak tapi kemudian membudidayakan ikan pada beberapa daerah-daerah pantai ya itu. Atau misalnya ada beberapa yang mengolah hasil perikanan. Jadi ikan-ikan itu dikeringkan atau dibuat ikan kering misalnya atau misalnya ikan-ikan teri kering misalnya atau mereka melakukan proses untuk diversifikasi hasil olahan perikanan. Dia buat beberapa hasil-hasil olahan perikanan untuk kemudian bisa dijual atau misalnya bisa dimakan ya. Tapi kebanyakan lebih banyak dijual. Oke, nanti ketika Anda tugas pada suatu daerah tersendiri, ada yang disebut dengan desa pesisir. Ya, ada desa pesisir. Desa pesisir itu ada kalau saintifik juga bisa membedakan ada 4 desa pesisir ya, ada sebagai pengenalan saja ini deh, sebagai pengetahuan umum saja bagi Anda tentang desa-desa pesisir ini sendiri. Ya, ada desa pesisir yang tipenya itu desa pesisir yang bahan pangan, bahan makanan misalnya, yaitu desa-desa yang sebagian atau seluruh penduduknya itu bermata pencarian, yaitu tadi, di sawah mereka, ya. Walaupun memang tinggal di pesisir, tapi mereka ngolah sawah, ya itu. Atau misalnya ada beberapa yang tipenya itu tanaman industri, ya. Memang mereka, hidup di pesisir, tapi mereka mempunyai mata pencaharian, ya itu tadi, sebagai apa ya, bisa berkebun, mengolah kebunnya untuk bahan industri itu, yang disebut dengan tanaman industri itu tadi. Atau misalnya Anda bisa melihat yang ini tadi,
desa pesisir yang tipe nelayan atau empang atau pembudidaya empang pembudidaya di tambak misalnya. Itu desa-desa yang sebagian besar penduduknya mata pencahariannya sebagai ada nelayan, ada petambak, ya, ada penduduk budidaya gitu. Ya, yang kemudian memang kelompok masyarakat yang sebagai itu. Atau misalnya Anda bisa melihat yang terakhir ini desa pesisir yang khusus untuk pengelompokannya deh yang itu tipe niaga atau transportasi. Jadi mereka menyewakan kapal untuk transportasi atau mereka menggunakan kapal untuk berdagang misalnya. Ya, itu tipe-tipe masyarakat pesisir yang ada di berdasarkan penggolongannya ya. Atau misalnya Anda bisa melihat. Oke, kemudian pola kalau kita lihat lagi salah satu kehidupan sumber daya pesisir itu bagaimana mereka bisa mengeksploitasi sumber daya. Ya, artinya bahwa banyak sumber daya yang mereka harus manfaatkan untuk kehidupan dia atau misalnya untuk kehidupan dari keluarga dia misalnya. Sehingga Anda bisa melihat bahwa dari kehidupan ini ya dari pola-pola kehidupan ini masyarakat yang hidup di daerah pesisir yang tadi sudah jelaskan beberapa bagian tadi itu kemudian mempunyai apa ya kalau kalau kita bicara pada perilaku kehidupannya, ya memang dia lebih banyak pada bagaimana memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin. Ingat, seoptimal mungkin. Nah, kalau misalnya mereka memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin, kebanyakan mereka melakukan aktivitas yang tidak terlalu ramah lingkungan. Itu intinya. Jadi eksploitasi mereka bisa lakukan terus-menerus. Mereka bisa menangkap ikan terus-menerus menggunakan malah yang paling parah adalah mereka menggunakan bom misalnya. Ada banyak masyarakat atau walaupun memang sekarang sudah intensitasnya sudah sangat kurang, tetapi satu dua kita masih bisa dengar atau kita masih bisa lihat beberapa masyarakat yang menggunakan bahan peledak misalnya atau racun ikan misalnya sian misalnya itu yang mengeksploitasi sumber daya ikan secara besar-besaran. Ini sering kita lihat di beberapa perilaku dari masyarakat pesisir itu sendiri yang memang kadang juga kita dapatkan masyarakat pesisir itu ya tidak mau bukan tidak mau dapat akses, mereka lebih enjoy lah dengan kondisinya sekarang. Mereka lebih tidak mau pusing dengan kondisi-kondisi lain yang kemudian itu mungkin bisa berpengaruh terhadap kehidupannya. Mereka lebih protektif, ya protektif karena mereka tidak ingin apa namanya ya kalau kita bisa lihat mereka itu tadi mereka berusaha dengan kehidupannya sendiri dan mencoba untuk mengeksploitasi sumber dayanya. Malah tadi yang saya bilang nangkap cakalang bisa mereka lakukan sendiri atau misalnya menggunakan pancing-pancing kecil yang umum digunakan, yang tidak umum digunakan tapi mereka bisa dapat gunakan ya. Nah, ini kemudian ada juga yang itu tadi melakukan sianid yang saya bilang tadi atau melakukan penangkapan ikan kecil ataupun beberapa aktivitas yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir itu sendiri ya itu. Atau misalnya kita bisa melihat beberapa apa ya kondisi-kondisi di mana perubahan-perubahan dari masyarakat itu ya terutama yang berkaitan dengan kehidupan dia di dekat-dekat dengan apa sumber daya yang ada ya atau misalnya keterkaitan materi yang ada. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi apa ya kata ada perubahan dari pola pikir mereka. Oke lah sekarang misalnya kita bisa melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya potret dari masyarakat masyarakat pesisir yang ada sekarang. Misalnya Anda bisa melihat bahwa kehidupan mereka lebih kepada kehidupan yang menggantungkan kehidupannya di laut, tapi kemudian lebih kepada kehidupan yang sendiri-sendiri. Nanti mereka hidup di darat, baru mereka bisa berkelompok untuk bisa membuat suatu kelompok-kelompok yang kemudian ya itu tadi sasarannya adalah bagaimana untuk meningkatkan pendapatan mereka atau mereka mencoba untuk bisa meningkatkan status dari kondisi kehidupannya. Karena ingat bahwa di beberapa daerah-daerah ya, beberapa daerah-daerah status sosial di daerah pesisir itu sangat penting. Kenapa? Karena ya itu tadi mereka mencoba untuk hidup dengan apa kondisi yang ingin mereka lebih baik lagi misalnya ya itu kan karena gini secara umum sebenarnya perubahan-perubahan yang ada pada lingkungan itu akan berdampak pada mereka juga sehingga sebenarnya ketika terjadi perubahan-perubahan lingkungan yang ada ya masyarakat pesisir juga akan berubah katakanlah lingkungan rusak mereka tidak bisa menangkap ikan ya katakanlah global warming yang ada sekarang itu
Ikan itu unpredictable di mana dia ada misalnya. Sudah susah menentukan daerah penangkapan ikan. Ya itu tadi akan berdampak juga pada kehidupannya. Karena mereka sangat tergantung pada sumber daya pesisir. Ketika mereka sangat tergantung pada sumber daya pesisir, terjadi perubahan-perubahan yang ada pada lingkungan, mereka akan terpengaruh. Berbeda dengan masyarakat kota yang misalnya ikan tidak ada, ya mereka bisa makan ayam asal ada uang. Ya, Anda misalnya, ya kalau bulan-bulan awal lah ya makan ikan ya. Mahasiswa kan kalau misalnya bulan-bulan awal apalagi yang kos-kosan ya bisalah grab-grab ayam-ayam bakar ikan ya. Itu ya lumayan lah. Nah, tapi kalau sudah akhir bulan misalnya yang kos-kosan ya anu nih Intel Pentium, Indomie telur penting bagi mahasiswa. Gitu kan. Nah, kan ya namanya juga atau misalnya ya hidup dengan teman-teman kos-kosan misalnya ya kalau sudah akhir-akhir bulan biasanya bertamu di keluarga atau bertamu di teman-teman yang tinggal dengan orang tuanya tapi bertamunya juga ya itu pada saat makan siang bertamu misalnya atau pada saat makan malam bertamu ya tergantung bagaimana dinamikanya mahasiswa ya. Tapi saya tidak bahas tentang mahasiswa sebagai masyarakat pesisir ya. Saya bahas masyarakat pesisir kehidupannya. Nanti itu kehidupan kalian yang kita berbeda ya. Oke. Oke, itu dinamika dari masyarakat yang kalau misalnya ada terjadi perubahan-perubahan ruang dari perubahan-perubahan masyarakat itu mereka akan berdampak bagi kehidupan mereka. Atau misalnya Anda bisa melihat bahwa eh, kan saya sudah jelaskan di awal bahwa ketika terjadi perubahan lingkungan apapun dia, itu pasti langsung atau tidak langsung pasti ada hubungannya dengan kondisi masyarakat. Dan biasanya juga ada satu pola di mana sifat atau kondisi-kondisi sosial ini itu berdampak satu sama lainnya. Karena ya itu tadi pola kehidupan mereka yang betul-betul dengan lautan yang dekat dengan lautan dan kemudian itu mempengaruhi kehidupan mereka. Kondisi-kondisi umum yang bisa saja itu terjadi karena misalnya saja itu akan berdampak pada kehidupan sosial mereka, utamanya ketika terjadi ada kondisi-kondisi di mana itu akan memacu konflik yang ada. Artinya bahwa salah satu contoh gini deh, masyarakat pesisir itu kan umumnya mereka hidup dengan kondisi mereka yang kemudian mereka sangat tergantung pada lautan. Ketika lautan misalnya ada orang lain masuk ke situ dan kemudian mencoba mengambil banyak bahan pangan hayat atau sumber daya yang ada di situ, ya sudah konflik bisa terjadi. Itu ya, itu bisa terjadi konflik. Konflik yang dimaksud adalah ketika kondisi yang mereka hadapi itu berbeda dengan kenyataan yang mereka rasakan. Ya itu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana mereka harus dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Maka itu tadi misalnya ada salah satunya misalnya kelangkaan. Jadi sumber daya mereka ikan-ikan sudah semakin sedikit, di depan desa mereka ikan-ikannya sudah semakin sedikit karena misalnya terjadi overfishing misalnya atau terjadi banyak kegiatan-kegiatan yang penangkapan yang eksploitasinya berlebihan misalnya, ada pengerusakan terumbu karang misalnya, ada pengerusakan bahan-bahan sumber daya yang ada di lautan misalnya, sehingga terjadi kelangkaan sumber daya. Kalau terjadi kelangkaan sumber daya, maka sebenarnya orang akan bergiat untuk mencari daerah-daerah sumber daya itu sendiri. Ya sudah, kalau misalnya ada satu tempat kemudian diperebutkan oleh banyak orang, biasanya konflik bisa terjadi di sana. Ya itu. Atau misalnya ada kegiatan eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak berdasarkan tidak ingin itu langgeng, artinya mereka tidak memperhatikan keberlangsungan sumber dayanya. Keberlanjutan sumber dayanya mereka tidak pikir, yang penting mereka nangkap ikan saja. Misalnya penggunaan sianida atau bom misalnya, itu bisa menimbulkan konflik juga karena ada masyarakat yang tidak mau menggunakan itu, akhirnya ya sudah berdampak juga bagi mereka. Mereka bisa kekurangan ikan-ikan juga mereka, karena aktivitas pengeboman itu kan aktivitas yang merusak lingkungan, bukan hanya membunuh ikan-ikan yang ada di situ, tapi kemudian juvenile, calon-calon ikan, terumbu karang, tempat hidup ikan, rumah ikan, itu hancur semua. Sehingga itu bisa ya salah satu faktor-faktor yang bisa menyebabkan konflik yang ada. Atau misalnya kegagalan pembangunan pedesaan misalnya, sehingga itu meningkatkan tekanan penduduk, emosional mereka meningkat, kemudian ya itu tadi. Ini sebenarnya lebih dipacu pada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu saja deh.
Kebutuhan yang tidak terpenuhi karena keberadaan dari lingkungan yang tidak stabil. Misalnya ketika sumber daya berkurang, mereka 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 ingin dapat ikan tapi mungkin tidak dapat ikan begitu. Banyak konflik yang ada juga begini, mereka menggunakan kapal penangkapan yang GT-nya kecil, terus ada yang masuk dengan GT besar dan menyapu bersih ikan-ikan yang ada di sana dengan alat yang lumayan canggih misalnya. Itu konflik semua yang terjadi, dan itu bisa saja memicu konflik yang lebih besar lagi kalau tidak ditangani lebih lebih bijak di awal ya itu. Kemudian Anda bisa melihat bahwa ada sebab-sebab khusus yang itu bisa menyebabkan konflik di pesisir ya. Misalnya pelanggaran dari jalur-jalur penangkapan misalnya ya, ada beberapa daerah-daerah pinggir pantai yang misalnya itu merupakan jalur-jalur penangkapan tapi kemudian itu dilanggar. Kemudian ada perbuatan wilayah penangkapan. Jadi ada satu daerah yang kemudian itu dijadikan sebagai daerah penangkapan tapi kemudian karena sumber dayanya sedikit itu semua orang mau masuk di situ, sehingga terjadi perebutan dan itu bisa terjadi konflik cukup hebat ya, perebutan. Atau misalnya ada rumpun tahu rumpun ya, kayak gambar ini rumpun ya. Rumpun itu didirikan atau dibuat oleh beberapa nelayan-nelayan yang ingin mengkonsentrasikan ikan di sana. Jadi mereka membuat rumpun itu ceritanya itu daun-daun kelapa yang diturunkan ke bawah, kemudian banyak jumbai-jumbai daun-daun kelapanya, diharapkan di sana akan berkumpul zooplankton. Artinya di sana diharapkan akan berkumpul ikan-ikan kecil yang karena di sana ada zooplankton yang ada, ikan-ikan kecil kemudian berkumpul di sana. Ya itu sudah akhirnya ketika banyak ikan-ikan kecil, itu pasti akan diikuti oleh ikan-ikan besar dan ini akan terjadi kan proses pemangsaan di laut itu terjadi. Kalau ada ikan-ikan kecil yang banyak, itu pasti ada ikan-ikan besar yang sekali datang untuk makan. Sehingga ini yang akan perebutan. Bisanya rumpun itu kan bisa mencoba untuk menghalau ikan cakalang misalnya. Ada ikan cakalang yang mau diarahkan ke desanya misalnya. Ya dia buat rumpun beberapa tempat sehingga ikan-ikan cakalang itu tidak lari kemana-mana tapi dia lari di daerah sekitar rumpun. Ini bisa terjadi konflik kalau diperebutkan ini ya. Atau misalnya pengoperasian alat tangkap dengan kualitas yang berbeda yang saya bilang tadi. Ada satu kelompok menggunakan alat kecil, ada satu kelompok menggunakan alat besar. Ada yang menggunakan pancing, ada yang menggunakan alat sapu jagat misalnya dengan troll dengan apa yang satu kali ambil ikan banyak sehingga ikan-ikan yang mau ditangkap oleh pancing itu sudah tidak ada. Itu bisa terjadi konflik di nelayan. Atau misalnya ada pengoperasian alat tangkap yang bisa merusak sumber daya itu sendiri. Ya, banyak beberapa daerah-daerah yang walaupun memang ya kalau katakanlah misalnya itu pernah terjadi di Bumbana kapal putih ya, yang terjadi friksi lah sedikit antara nelayan-nelayan yang menggunakan alat yang cukup besar untuk menangkap ikan dibanding dengan beberapa nelayan-nelayan setempat. Atau misalnya penggunaan mini troll yang menggunakan penyapu ikan-ikan dasar misalnya. Itu bisa saja kalau misalnya lewat pada satu daerah yang orang desanya itu mereka jaga kemudian mereka bergantung pada sana kemudian Anda datang menggunakan alat tangkap besar untuk menyapu bersih ikannya kan terjadi friksi di sana, terjadi perselisihan di sana, terjadi pertengkaran lah di sana ya itu. Atau misalnya penangkapan ikan yang merusak lingkungan seperti bom, potasium, sianida saya sudah jelaskan tadi ya itu. Oke, yang berikutnya adalah kita masuk pada sedikit tipe masyarakat Bajo yang tadi itu secara umum tentang masyarakat nelayan secara umum yang kalau kita bisa lihat beberapa kelompok, beberapa tipe dan beberapa penggolongan-penggolongan yang mungkin itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Artinya tidak usah kita menghafal apa nelayan ini, apa nelayan, tapi kita pahamlah. Kita paham bahwa ada beberapa orang walaupun tinggal di daerah pesisir tidak semuanya menangkap ikan. Ada juga yang menggunakan upaya-upaya lain untuk mencukupkan kebutuhannya tidak harus dengan menangkap ikan misalnya. Itu ada banyak di masyarakat kita ya itu. Masyarakat Bajo misalnya adalah salah satu masyarakat yang memang betul-betul kehidupannya sangat-sangat tergantung terhadap kehidupan lautan. Malah mereka itu berpindah-pindah dari satu tempat lautan ke tempat lautan yang lain. Itu dulu, tapi sekarang sudah jarang sekali. Hampir tidak ada lagi sekarang masyarakat Bajo yang berpindah-pindah karena mereka sudah settle pada satu daerah.
Mereka ketika setelah pada satu daerah tinggal mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi daerah situ. Tapi karena mereka tinggal di pinggir laut itu lebih mudah mereka hidup, ya, lebih mudah mereka hidup. Malah kalau misalnya ada upaya untuk membuat mereka naik ke darat, rumah-rumahnya dinaikkan ke darat, itu sama saja katanya dengan menaikkan ikan di daratan. Jadi ya itu tadi, memindahkan orang Bajo ke darat itu kan sama hanya dengan memindahkan penyu misalnya, penyu ke darat misalnya, atau itu sama dengan mencoba untuk merenggut kehidupannya. Itu yang ada, dan ini ya beberapa beberapa ini terjadi beberapa daerah-daerah yang sudah mulai apa ya, model kehidupannya itu sudah tidak lagi seperti dulu yang pindah-pindah itu. Itu sudah sangat jarang sekarang, hampir tidak ada lagi malah. Oke, kemudian yang berikutnya adalah biasanya memang kalau kita lihat masyarakat Bajo itu mereka lautan itu betul-betul merupakan sumber kehidupannya. Malah anak-anak kecil itu lebih pintar berenang duluan daripada jalan-jalan. Jadi itu kan, jadi mereka lebih 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 cepat pintar berenang daripada mereka jalan misalnya. Karena memang mereka menganggap lautan itu sebagai teman mereka, menganggap lautan mereka sebagai sumber penghasilan mereka, menganggap lautan sebagai sahabat mereka. Sehingga mereka ya itu hidup hidup di lautan kan betul-betul memang butuh butuh apa ya, ya kalau kita bisa katakan butuh pengorbanan atau misalnya butuh keterampilan yang khas yang kemudian itu bisa menjadi kehidupan yang betul-betul bisa membuat bahagia mereka. Tapi itulah karena mereka mereka memang menganggap lautan itu sebagai bagian dari kehidupan mereka ya itu. Karena ya itu tadi ada malah saking budayanya mereka itu betul-betul semua aspek yang berkaitan dengan lautan itu mereka punya pengalaman dan pemahaman secara ya baik itu secara teori maupun secara pengalaman ya itu. Atau misalnya para nelayan suku Bajo itu biasanya dilarang untuk menangkap ikan yang berukuran kecil. Mereka lebih menangkap ikan yang berukuran besar karena mereka sadar bahwa ikan-ikan kecil akan bertumbuh menjadi dewasa ya besar ya itu. Atau misalnya juga mereka juga mengambil hanya jenis-jenis ikan tertentu yang hanya untuk dimakan. Itu sering terjadi. Jarang mereka mengambil ikan-ikan yang ikan-ikan hias misalnya. Tapi sekarang sudah berubah karena mahal ikan hias sudah disabet semua ya diambil semua. Karena ikan-ikan yang ikan malah lebih mahal ikan hidup daripada ikan mati ya. Ya, ada beberapa ikan hias hidup yang kemudian 2 ekor bisa mencapai 3 juta, yaitu kalau dibelikan ikan ikan layang lumayan lah 3 juta ikan layang ya bisa makan 1 minggu asal kau goreng dulu semua baru kau keringkan. Oke, oke. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang apa ya, masyarakat Bajo itu mempunyai ritual atau upacara yang kemudian itu berkaitan dengan apakah musim paceklik, musim tangkap ikan, musim itu mereka pasti punya itu. Kemudian biasanya juga ada atraksi dari masyarakat Bajo untuk menjala ikan dengan menebarkan penyu, misalnya apa, menyebarkan jaring misalnya, itu banyak atraksi. Atau misalnya di beberapa daerah-daerah di mana di Sulawesi Selatan itu ada lomba dayung, apa namanya, atau lomba perahu hias misalnya, yang atraksinya itu kebanyakan diikuti oleh teman-teman dari masyarakat Bajo. Oke, saya kira itu yang nanti kita bisa diskusikan lagi untuk bahan sosial budaya masyarakat pesisir. Sebelum saya masuk ke bahan yang lainnya, saya ingin kalau misalnya ada yang bertanya silakan. Silakan deh kalau ada yang bertanya. Di on kan semua videonya kan saya mau ambil absen sekarang sekaligus saya absen sekarang ya. Satu, dua. Oke, ada yang ingin bertanya deh silakan. Langsung di unmute kalau ingin bertanya silakan.
Ada? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, saya tanya dulu Pak Le. Sudah tahu gambaran bagaimana cara membuat video video tugasnya? Ada yang kesulitan enggak? Ingat bahwa sebaiknya Anda bikin sesuai tema itu, tapi kemudian Anda bisa berekspresi sendiri lah, mencoba untuk mengembangkan pikirannya, mengembangkan wawasannya, mengembangkan idenya untuk membuat video-video yang kira-kira kalau misalnya ditonton orang itu lumayan bisa memberikan informasi lah pada orang, ya itu. Misalnya saja ada yang mengambil tentang bagaimana masyarakat pesisir, ya Anda bisa syuting sedikit-sedikit kondisi masyarakat pesisir, misalnya bisa ini rata-rata belum pulang kampung kan? Ya kalau pulang kampung kan bisa syuting sedikit, ya. Belum, Pak. Ya kan, bisa syuting bisa apa, sehingga nantinya bisa juga. Jadi gini deh, kalau misalnya ada, coba saya lihat listnya tugasnya kalian ya. Nah ini gambaran umum misalnya tentang masyarakat Bajo yang saya jelaskan sekarang, ada yang dapat itu. Bisa kalian tidak monoton dengan mencoba untuk memberikan penjelasan sendiri. Tapi kemudian Anda bisa bertanya ke masyarakat. Anda bisa bertanya ke, contoh misalnya ada masyarakat Bajo yang Anda lihat, Anda bisa wawancara, di syuting Anda wawancara, silakan. Jadi kreativitas Anda membuat. Tapi kemudian komentarnya itu Anda perbesar, kemudian Anda maksudnya komentarnya itu suaranya agak besar, kemudian itu bisa mengisi videonya. Silakan misalnya. Atau misalnya manfaat rumput laut bagi masyarakat pesisir. Anda di samping Anda dapat informasi lewat buku, lewat jurnal, lewat apa saja, Anda juga bisa mengambil contoh-contoh pemanfaatan rumput laut misalnya sebagai bahan makanan misalnya. Ada yang rumput laut dijadikan agar-agar kah, ada yang rumput laut dijadikan apakah, Anda bisa syuting itunya, Anda bisa syuting dia punya itu, ya. Itu yang kemudian misalnya mengenal masyarakat pembudidaya kepiting. Anda jelaskan bagaimana masyarakat yang melakukan budidaya kepiting, kemudian bisa berkunjung ke daerah-daerah yang ada budidaya kepitingnya, syuting budidayanya, syuting orangnya, cerita, adakan wawancara misalnya, itu bisa. Karena kenapa Anda beda dengan ini? Karena kan Anda kan calon nurse, kemudian Anda akan bersosialisasi dengan masyarakat pesisir yang kemudian itu bisa menjadi ya pembekalan bagi Anda lah, ya, untuk kemudian bisa menambah pemahaman Anda tentang masyarakat pesisir itu sendiri, ya itu. Silakan kalau ada yang ingin diklarifikasi, Dek. Atau misalnya pemukiman dan kesehatan masyarakat pesisir. Ini bisa jalan-jalan ke daerah pesisir, syuting bagaimana pemukimannya, syuting dia punya sanitasi, syuting dia punya kehidupan masyarakatnya, syuting dia punya anak-anak lari-lari di pinggir pantai misalnya, syuting. Pokoknya Anda bikin proyek sendirilah yang berkaitan dengan itu. Ya, Anda bikin proyek sendiri yang berkaitan dengan itu. Jadi gini, jangan mencoba untuk bekerja sendiri. Jangan mencoba untuk bekerja sendiri, karena hasilnya tidak akan bagus. Bisa kalau Anda advance dalam membuat video. Tapi kalau misalnya tidak, minta tolong sama temennya, minta tolong sama siapa yang Anda kenal, untuk kemudian bisa mengeditkan video Anda. Yang mengeditkan video Anda, yang kemudian itu bisa menjadi bahan Anda membuat Anda di syuting, membuat video, menjelaskan sedikit, kemudian kasih latar belakang gambar-gambar yang kemudian itu bisa hidup, yang bisa menjadi penambah. Jadi informasi di belakang Anda atau gambar itu adalah informasi penunjang penjelasan Anda. Jangan Anda jelaskan ikan yang muncul di belakang kambing. Ya itu. Misalnya Anda jelaskan misalnya masyarakat Bajo, tapi Anda syuting orang duduk-duduk di pinggir kendari bis. Wah itu luar biasa itu.
Ya, atau misalnya Anda pemukiman dan kesehatan masyarakat yang Anda syuting itu hotel-hotel kayak apa namanya Swiss Belka atau itu salah ya. Jadi gambaran di belakangmu itu tentang orang yang hidup atau orang yang tinggal atau orang yang santai-santai di Plaza Inn, tapi penjelasanmu tentang masyarakat pembudidaya kan tidak nyambung. Ya, itu. Jadi Anda layar yang ada di belakang Anda itu harus nyambung dengan apa yang Anda sampaikan. Ya, itu. Memang kebanyakan ini aspek sosial deh ya yang saya minta kepada kalian. Misalnya manfaat ikan tuna atau ikan cakalang bagi masyarakat pesisir. Bisa saja Anda lihat apa namanya ada data-data Anda yang berkaitan dengan manfaat, bagaimana itu bisa menjaga kesehatan. Tapi juga bisa tanya masyarakat pesisir, wah apa bagaimana mereka bisa mendapatkan ikan cakalang, kemudian apa mereka beli atau misalnya apa memang tiap hari. Jadi mereka nangkap ikan cakalang, bagaimana apakah berdampak pada efek ke apa namanya kehidupannya atau misalnya anak-anaknya tambah pintar, terserah. Bagaimana Anda membuat itu durasi video di atas 3 menit, di bawah 15 menit. Jangan terlalu panjang. Tapi kalau misalnya Pak, saya punya video ini hampir sampai 20 menit, Pak. Tidak bisa kalau saya tidak ambil 20 menit kayaknya banyak yang hilang. Ya, yang penting tidak terlalu banyak dia punya memori, silakan. Sebaiknya seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya dan ingat, informasinya juga harus menyeluruh ya. Informasinya juga harus holistik. Ya, saya maksud dengan informasi holistik itu adalah jangan sepotong-sepotong. Ketika misalnya Anda mengenal masyarakat pembudidaya kepiting misalnya, ya Anda cuma jelaskan secara teoritis, tapi kemudian tidak ada gambaran bagaimana masyarakat pesisir, masyarakat pembudidaya kepiting itu, malah kepitingnya juga tidak tersyuting misalnya. Ya susah juga. Yang Anda syuting Anda cuma bicara-bicara saja di kos-kosanmu bahwa misalnya masyarakat pembudidaya udang adalah masyarakat yang melakukan budidaya udang di tambak bla 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 bla. Tapi Anda bicara sendiri di kos-kosan. Mana ada begitu. Ya, itu enggak terlalu enak, enggak terlalu bagus. Ya. Nah, Anda bisa bicara di kos-kosan, tetapi ada visualnya. Di latar belakang Anda ada visual efeknya, ada visual gambarnya, ada gambaran dari penjelasan Anda tentang apa yang Anda jelaskan. Ya, itu penting karena kenapa saya bilang penting? Ya, karena untuk mensinkronkan apa yang Anda ucapkan dengan apa yang ada di layar. Jadi ketika Anda jelaskan tentang apa namanya masyarakat, misalnya saja begini, masyarakat mengenal masyarakat nelayan atau pesisir di Kendari. Ya sudah, cari daerah-daerah yang ada di kota lama sana banyak masyarakat pesisir yang menangkap ikan nelayan apa semua atau di pelelangan sana atau di Moramu sana di sebelum berjalan ke Moramu sana kelas ke mana pokoknya di pulau atau di mana silakan dicari informasinya yang berkaitan di sana. Kalau ada yang mau tukaran misalnya ternyata satu orang yang di Kendari, satu orang yang di Muna Barat atau satu orang yang di Muna atau satu orang di Buton, bisa silakan tukaran. Yang orang yang misalnya rumahnya mau pulang kampung ke Bau-Bau tapi dia dapat di Muna, bisa tukaran dengan yang dari Muna, yang dari Raha untuk mengambil datanya. Silakan ya, asal ada kesepakatan bersama. Jangan kau tiba-tiba karena kau mentang-mentang pulang ke Bau-Bau kemudian kau syuting sembarang di Bau-Bau baru kau bilang sementara tugas itu bukan tugasmu. Ada tugasnya temanmu yang memang dari biar dia tidak tinggal di Bau-Bau tapi dia bikin tugas yang di Bau-Bau. Itu tidak boleh. Yang bisa diizinkan untuk ganti judul, ganti tempat, ganti lokasi, ganti tema, kecuali beberapa teman-teman yang memang tidak bisa melakukan apa ya tema pertama itu. Tapi saya yakin temanya ini semua bisa dipahami dan bisa dipelajari lebih lebih baik lagi malah. Ada yang saya yakin bahwa kalian lebih mengenali ini karena hidup dengan masyarakat pesisir itu hidup di pesisir itu kan banyak sekali dia punya variasi kehidupan yang berbeda dengan masyarakat di pedesaan ya itu. Ada yang ingin bertanya silakan. Tanya tentang judul Anda silakan. Mengerti ya?
mengerti tidak ada yang menjawab, bertanya tidak ada yang bertanya. Ini asal anu saja kayak ini. Apa ya? Pokoknya anu Pak, yang penting kita hadir saja kita kuliah Pak. No problem mau apa no problem. Ya kalau begitu nanti kita lihat hasilnya kalian bikin ya. Nah, kalau misalnya ternyata tidak terlalu bagus ya apa boleh buat. Ada bertanya? Susah memang kamu orang disuruh bertanya kayak disuruh minum obat. Sekarang saya yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya. Dan kalau tidak tahu menjawab, utang satu. Berdoa memang kok tidak ditunjuk. Ya, itu. Yang saya tanyakan adalah materi yang ada sekarang. Ya, itu. Lihat dulu materinya. Saya mau tanya, siapa yang saya tanya ini? Ketika saya bilang saya mau tanya begini, semua kenapa kayak patung? Tidak bergerak nih. Oke. Imelda, di on kan dia punya video, anunya, kameranya, anunya, speakernya. Silakan di on kan speakernya. Oke. Apa yang kamu tahu tentang masyarakat pesisir di awal yang saya jelaskan? Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Imelda Nurul Safira dengan NIM K1A222036. Jadi berdasarkan materi yang Bapak sampaikan tadi, yang bisa saya tangkap itu kehidupan masyarakat pesisir itu memiliki watak keras dan pola hidup tergantung alam, di mana pendapatan nelayan bersifat harian, pendapatan nelayan tergantung musim, tingkat pendidikan yang rendah, ekonominya bersifat tukar-menukar, produk perikanan mudah rusak, dan pola hidup konsumtif. Dan juga masyarakat pesisir ini dibedakan menjadi 3, yaitu masyarakat perairan, masyarakat nelayan. Cukup Imelda, cukup bagus sekali, cukup. Nanti kalau kuburung jawabannya apa minta teman kesian. Oke, saya mau tanya lagi sama Siti. Berdebar yang punya nama Siti ini. Ada berapa yang punya nama Siti? Siti Amalia. Di unmute dia punya kamera deh. Dia punya speaker. Apa sih nelayan itu? Oke Pak, perkenalkan nama saya Siti Amalia Bidin dengan NIM K1A22045. Nelayan itu